ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Masih banyak pertanyaan, kami lanjut dulu nggih. Untuk problem mata, Dok. Jadi tadi disampaikan genetik ataupun katakanlah kemungkinan-kemungkinan apabila orang tuanya memiliki katakanlah problem mata, entah itu minus atau glaukom ataupun silindris dan sebagainya. Apakah itu juga diharapkan gitu ya? Diharapkan bisa tidak terus nanti keturunannya terus selalu begitu. Nah, kira-kira makanan apa yang dianjurkan? Misalnya contoh tadi di glaukom, kira-kira makanan apa yang dianjurkan untuk semoga bisa memperbaiki itu, Dok, bukan hanya dari yang sakit tapi ke arah anak keturunannya sehingga tidak terus menurun. Baik, jadi gini, bicara tentang keturunan atau genetik gitu ya. Jadi ada satu metafor yang saya pakai gitu. Jadi misalkan ini pistol ya, ada pistol. Nah, pistol ini sudah penuh dengan peluru. Sini kan ada pelatuknya nih, ada pelatuknya. Jadi gen kita itu sebenarnya ada punya bawaan, ada gen kanker lah, ada gen inilah segala macam gitu kan. Tapi yang menjadi triggernya atau pemicu atau yang bisa meletupkan gen itu katakanlah muncul berbentuk penyakit dan segala macam tadi adalah lifestyle, gaya hidup. Itu pahami ya, baik-baik ya. Jadi jangan salahkan, oh orang tua saya misalkan punya gen diabetes, nah gitu kan. Orang tua saya misalkan punya gen kanker, ya sudah mau diapain. Tapi triggernya, saya trigger tadi ini jangan Anda tarik. Pelatuknya jangan ditarik. Lifestyle itu kuncinya, sekalian. Kalau lifestyle diperbaiki, insya Allah kan benar. Tinggal nanti Anda perbaiki atau belajari. Ya kira-kira saya misalkan, ibu saya, kakek saya ada diabetes. Ya. Ibu saya itu pernah ngetes gitu kan, ya subhanallah, semoga Allah jaga beliau tuh, sekarang umurnya 70 juga, itu kena diabetes dan beliau nggak panik gitu kan. Dari awal kena itu, akhirnya yang beliau kerjakan apa? Beliau jaga makan, mulai mengkonsumsi ada habis soda, nggak spesifik gitu kan. Yang penting tenang aja. Mulai memperbanyak puasa, dan sampai detik ini sudah hampir 15-an, 20 tahun beliau kena diabetesnya atau kencing manisnya, nggak pernah nyentuh obat-obatan sama sekali. Ya. Kenapa? Karena memang tadi tenang ya, tenang. Kemudian beliau juga ada ikhtiarnya, ya mulai puasa segala macam gitu kan. Nah, kalau bicara tentang glukom ya, kalau bicara ini saya mungkin jujur saya belum tahu banyak tentang glukom. Tapi dia kan glukom itu kan peningkatan tekanan intraokuler pada mata, ya peningkatan tekanan intraokuler pada mata. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya untuk agar gen berikutnya tidak terkena glukom, gitu kan? Atau menjaga, maka jawaban saya apa? Banyakin baca Quran, karena baca Quran itu akan menguatkan otot-otot sel-sel mata kita gitu. Yang pertama. Yang kedua apa? Ya kembali ke konsep-konsep mata secara umum sih ya. Termasuk juga ada yang Bapak Ibu mungkin kita sering lupakan, zam-zam itu bisa diteteskan di mata loh. Bisa diteteskan di mata. Dan lagi-lagi itu dalam buku yang saya baca itu ada orang buta, kuasa Allah, dia diteteskan zam-zam bisa lihat kembali. Buta loh. Karena kenapa? Karena memang ada keberkahan dari air zam-zam. Jadi zam-zam itu bisa Anda gunakan juga untuk diteteskan di mata, baik untuk dan niatnya apa? Jangan sedikit-sedikit niatnya. Ya. Jadi kalau kita kan minum zam-zam kan seringnya gini. Apa ya? Minum zam-zam supaya sehat, supaya apa? Enggak, sekalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika minum air zam-zam, yang beliau niatkan apa? Beliau niatkan, ya Allah, semoga zam-zam yang ku minum ini membuatku tidak haus di padang mahsyar. Jauh banget kan ceritanya? Tidak haus di padang mahsyar. Ya, dan ulama-ulama minta bahkan minum zam-zam dengan niat untuk minta pada Allah pastinya untuk bisa husnul khotimah, matinya baik segala macam, ya. Termasuk juga ketika Anda minum zam-zam itu juga bisa sebenarnya. Ya Allah, semoga dengan aku minum zam-zam. Jadi bagaimana cara minum zam-zam yang baik? Ini yang belum banyak orang tahu. Ternyata minum zam-zam yang baik itu minum zam-zam sampai kenyang. Itu sunnahnya. Jadi kalau Anda minum zam-zam, minumlah sampai kenyang. Maksudnya air itu masuk terus sampai kita nggak bisa minum lagi gitu loh. Disunahkannya begitu. Dan langsung niatkan dalam hati, ya Allah, semoga zam-zam yang ku minum ini itu bisa memperbaiki genku, ya, bisa memperbaiki genku, ya, mencegah penyakit-penyakit berat dalam keluargaku. Boleh Anda kayak gitu? Boleh. Tambah lagi dengan ya mungkin kalau kita bicara tentang rimpang rempah segala macam, ya salah satu yang saya sarankan biasanya sih ya kalau mata-mata begini yang berwarna seperti kekuningan gitu kan, kayak wortel atau kunyit atau temulawak ya, itu mungkin coba dirutinkan. Dan ingat Bu sekalian, mereka ini juga mengandung asam amino ya, jadi mereka ini bukan sembarangan. Jadi makanya
Jangan anggap enteng mereka ini. Dalam kunyit saja ada puluhan bahan aktif di situ. Ya, dan kalau kita bicara tentang bahan-bahan berwarna kuning, biasa kerja mereka juga nanti banyak ke liver dan memperbaiki mata juga pada akhirnya. Itu yang saya tahu ya. Termasuk juga apa tuh namanya kompres-kompresan ya, kompres-kompresan seperti kompres menggunakan timun ya, atau mungkin menggunakan daun-daun yang sejuk atau dingin seperti pegagan itu pengalaman saya bisa dipakai ya untuk menguatkan otot atau mendinginkan, menurunkan tekanan intraokuler pada mata, termasuk juga berbekam itu boleh, tapi titik-titiknya biasanya saya sarankan di sini sekitaran mata dengan menggunakan kokop yang kecil. Gitu mungkin Allah alam. Terima kasih dokter. Tadi disinggung sedikit tentang DM atau diabetes dok. Nah, apakah herbal itu memang bisa untuk semua kasus, termasuk ada DM tipe 1, tipe 2, atau mana yang dianjurkan herbal? Nah, kira-kira sejauh mana herbal bisa membantu untuk menjaga itu? Penjelasan dok. Problem pada orang diabetes ya, yang saya tahu ya, itu kan di insulinnya itu sendiri ya, di insulinnya atau mungkin gula darahnya dan pankreasnya itu. Maka dua problem tadi itu sebenarnya bisa kita perbaiki Bu sekalian. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau mau baca lebih detailnya itu ada satu buku judulnya The Longevity Solution. Buku ini judul karangan 2 dokter di Amerika yang itu mereka fokus mengobati orang-orang diabetes yang bahkan sudah 15-20 tahun sudah pakai insulin, itu ternyata dengan terapinya mereka, itu ternyata bisa bebas insulin. Dan Bapak Ibu tahu terapinya apa? Puasa. Dan mereka menggunakan pola-pola puasa seperti Islam. Ada puasa 3 kali sebulan, ada puasa Daud, ada puasa yang bahkan diperpanjang oleh mereka. Jadi puasa seperti itu yang mereka pakai. Dan ternyata itu berhasil pada diabetes tipe 2. Ya. Nah kalau saya biasanya ya, jadi kalau kita mungkin bicara tentang diabetes ya, maka dua organ tadi itu atau mungkin 2 hal tadi itu kita perlu perbaiki. Yang pertama gula darah. Gula darah kita bisa turunkan dengan menggunakan rimpang-rimpangan seperti kayu manis gitu kan, itu insya Allah bisa membantu. Kemudian kalau kita bicara tentang memperbaiki insulinnya, sensitivitas pankreasnya atau insulinnya, maka kita bisa menggunakan paitan. Paitan itu ya brotowali, sambiloto ya. Itu kunyit juga termasuk salah satu yang by riset pun sudah ada penjelasan bahwa dia bisa memperbaiki pankreas. Jadi pengalaman saya kayak begitu yang saya tahu, dan itu alhamdulillah itu berhasil sih ya, berhasil sehingga mereka ya kayak nggak diabetes aja, anteng aja. Karena apa? Karena mereka ini kan kalau kita bicara kunyit ya misalkan, atau mungkin senyawa-senyawa seperti dia kan kompleks kompon itu senyawanya kompleks. Jadi bukan cuma sekedar nurunin gula darah, bukan. Dalam kunyit itu ada anti kanker, anti penuaan, anti asam urat, anti darah tinggi, segala macam ada sih, meskipun dalam jumlah yang sedikit ya. Sehingga dengan merutinkan ya, kalau mungkin bahasa saya itu paitan, dan paitan itu nanti dikombinasikan dengan berpuasa dan ditambahkan lagi dengan seperti herbal-herbal sifatnya menguatkan lambung ya, kayak jahe, serai gitu tuh, insya Allah akan sangat membantu orang-orang yang diabetes. Sembuh atau tidak saya nggak tahu, nggak bisa kita janjikan ya, karena emang balik-baliknya kedisiplinan dia dalam menjaga makanan. Ya, kalau mau minum kayak begini juga, tapi hari-harinya masih penuh dengan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, ya karbohidrat simpleks kayak begitu, akan berat tubuhnya untuk mencerna. Insyaallah. Mohon maaf, dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena panitia membatasi waktu, satu pertanyaan lagi boleh ya dok ya, ini sebagai gong. Kita sih berharap semuanya bisa dijawab dan memberikan pemahaman yang lebih untuk kita semuanya. Walaupun ini pertanyaan sebenarnya kebanyakan ingin yang praktis-praktis ini sebenarnya dok. Padahal kan pemahaman tidak bisa langsung praktis ya. Jadi tadi dokter singgung rimpang-rimpangan, kemudian misalnya tadi kebetulan ini mungkin peserta banyak yang dari ibu-ibu atau akhwat terkait dengan gangguan getah bulan, kemudian mungkin nggak lancar dan sebagainya. Yang pertama, bagaimana cara mengenali bahwa di tubuh kita itu ada sesuatu, mungkin sinyal-sinyal apa yang perlu kita sadari begitu dok dari diri sendiri. Kedua, kalau kita mengkonsumsi rimpang-rimpangan tadi misalnya, kira-kira anjurannya bagaimana biar aman? Amankah misalnya katakanlah mengkonsumsi terus-menerus atau ada jeda atau seberapa banyak yang boleh dikonsumsi yang terus rutin? Mungkin itu terakhir dokter, terima kasih. Ya baik, bismillah. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bisa kita ajak komunikasi ya, sebenarnya. Jadi kalau dia lagi bermasalah ya, tidak seimbang ya, maka dia akan memberikan sinyal. Seperti orang lagi diare, demam, segala macam gitu kan. Itu kan sinyal tubuhnya tidak seimbang ya.
Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti dari sisi BAB, BAK, kemudian tidur, ya, kemudian vitalitas kita nggak fit tiap hari, berarti ada yang nggak beres di badan. Ada yang nggak beres di badan. Ya, jadi kalau bicara sinyal-sinyal itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketidakfitan badan. Dan ketidakfitan itu biasanya di samping fisik juga biasanya sisi perasaan atau emosi atau mood. Jadi kalau moodnya bermasalah, badannya nggak fit, gitu loh. Itu dasarnya. Apalagi wanita. Ya, wanita itu kan sebagian besar mereka bersikap bertingkah laku kan menggunakan emosi atau perasaan, gitu kan. Nggak pakai logika seperti hal laki-laki, itu sunatullahnya kayak begitu. Jadi kalau sudah mulai terjadi kayak begitu, maka nggak benar nih. Termasuk juga bagi Anda yang wanita ya, akhwat muslimah gitu kan, menstruasi Anda itu nggak boleh sakit gitu kan. Kalau mens aja, nggak boleh berlebihan jumlahnya, nggak boleh lama waktunya. Jadi kalau mens ya mens saja, waktunya keluar gitu kan. Kalau sudah sakit, kalau udah nyeri, kemudian waktunya lama, jumlahnya banyak, berarti ada yang nggak beres di badan. Itu indikator. Paling gampang di wanita itu, kalau yang saya sampaikan. Kemudian termasuk juga mood swing. Mood swing ini salah satu yang paling banyak dirasakan oleh zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu sadar tidak sadar bahwa sebenarnya makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi moodnya kita. Maka ada istilah good food is good mood. Dan semakin banyak serat, prebiotik, ya, semakin banyak asam amino yang masuk ke badan kita, semakin bagus moodnya. Jadi kalau bicara tentang sinyal pertama kali yang dirasakan oleh tubuh saat bermasalah adalah sinyal perasaan. Jadi kalau udah perasaannya bermasalah, maka nanti biasanya akan muncul lagi tuh hal-hal yang bersifat fisik yang ada pada badan kita. Ya, jadi kalau itu sudah mulai terjadi, mulai perbaikan pertama kali yang harus Anda kerjakan apa? Kurangi makan, banyakin lapar. Itu dulu paling gampang. Kurangi makan, banyakin lapar. Ya. Kemudian kalau itu sudah selesai, puasa-puasa Anda mulai kerjakan dan mulai berdekatan dengan mereka-mereka ini. Jadi kalau ibu-ibu ya sudah saya jelaskan juga itu di postingan juga. Sebenarnya kalau Anda sudah mulai rutin saja mengkonsumsi kunyit, serai sama jeruk nipis, efeknya ke badan banyak sekali. Ya. Asal apa? Asal jangan masukin pengganggu di badan Anda, terutama dari makanan-makanan yang bersifat tepung-tepungan atau gluten, ya, dan termasuk karbo-karbo tinggi seperti gula pasir atau nasi putih. Itu insya Allah akan sangat membantu dan tubuhnya akan teriset dengan sendiri. Kalau tubuh udah teriset, yang akan dirasakan pertama kali apa? Fresh, ya, tubuh kita itu akan fit dan nggak banyak hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan mood yang kita rasakan. Antang aja, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berapa aman tadi dokter misalnya kita konsumsi rimpang begitu dok? Apa seterusnya atau ada jeda istirahat dok? Sebenarnya yang saya pahami sih ya, dosis ya, kalau kita bicara kunyit aja, yang saya tahu ya bahwa kunyit ini ya, kalau kita bicara dosis maksimal sehari bisa sampai 250 gram. Tinggi sekali sebenarnya. Dan kita kan minumnya cuma sejari, 2 jari gitu, nggak banyak. Sejempol, 2 jempol. Jadi kalau dibilang secara keamanan, ya bolehkah kita konsumsi tiap hari? Sebenarnya aman saja. Tapi kalau saya lebih memilih untuk diganti-ganti tiap hari dok. Gitu kan. Jadi misalkan hari ini minum kunyit, besok jahe, besok kencur, gitu-gitu terus. Ya. Aktivitas jalan, air putihnya cukup, ya kita masuk sayur, buah segala macam, insya Allah aman, nggak masalah. Ya kalau mau terus nanti bermasalahkah pada ginjal kita dalam dosis kecil, insya Allah aman, insya Allah aman. Ya. Jadi ibu-ibu hamil pun kalau minum rimpang-rimpangan boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya. Ya, tapi jangan berlebihan. Ya. Makanya kan kalau ada orang bilang kunyit misalkan nanti bikin rahim kering gitu kan. Kalau rahim kering ya nggak mungkin Indonesia ada program KB karena udah kebanyakan anak loh katanya kan sampai bikin program KB. Padahal orang tua kita yang memerlukan minumnya kunyit terus. Gitu lah. Justru malah ini yang bikin subur kandungan. Ya, seperti itu. Jadi overall sebenarnya aman-aman saja ya. Dan rentang dosis maksimal mereka tuh tinggi-tinggi sekali karena memang bahan aktif yang ada pada satu rempah-rempah kayak begini tuh kecil-kecil nggak banyak gitu kan. Jadi kita ya untuk jangka panjang dikonsumsi insya Allah aman gitu kan. Memang tidak, setahu saya juga rimpang-rimpang umum ya, rempah-rempah kayak begini ya belum banyak ya, dan saya nggak dapatkan juga data-data yang menyebutkan bahwa menyebabkan masalah di ini segala macam. Contoh misalnya kita bicara paracetamol gitu kan, paracetamol kan udah ada keterangannya tuh untuk jangka panjang bisa menyebabkan penurunan fungsi liver atau enzim hati, paracetamol gitu kan. Jadi kalau mereka ini relatif aman. Kenapa? Karena memang bentuk kompleks kompon yang sudah Allah ciptakan di mereka ini sudah memang udah disetting cocok buat kita gitu loh. Makanya di Indonesia kan nggak ada. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan informasi ada orang keracunan kunyit? Nggak ada kan? Keracunan kunyit, keracunan jahe, keracunan serai nggak ada. Karena juga kita tahu kita minumnya nggak banyak gitu kan, segitu-gitu aja. Gitu. Allah ta'ala alam. Jazakallahu khairan Dr. Zaidul Akbar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini sebenarnya masih banyak sekali sampai 82 chat pertanyaan dok. Jadi mungkin ini bagian dari
apa istilahnya, semangat kita untuk terus memahami ilmu-ilmu Allah, untuk menjaga kesehatan tentunya di bidang kesehatan, dan juga tentu biar berkah dan biar dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa yang dokter sampaikan semoga semakin menambah pengetahuan kita, tentu harapannya tentu semakin menambah keimanan kita nih, Dok. Dan dari kami saya rasa karena waktunya sudah lewat, mohon maaf sekali lagi atas hal-hal yang kurang berkenan dan tidak lancarnya dalam memandu acara ini. Sekali lagi kami mohon dimaafkan dan semoga bisa dilanjutkan, Dok. Kelihatannya kajian-kajian seperti ini kan tidak cukup sekali ya, Dok ya. Tidak mungkin cukup bisa menyelesaikan semua permasalahan. Demikian dari kami, undur diri. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار